Baik, anak didik kami, kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga ini, ya, pemrograman web dan perangkat bergerak, ya. Di pelajaran ini, kita masih tetap mempelajari bagaimana cara membuat user interface aplikasi web stateful dan pengamanan data pada aplikasi. Ya, ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, ya. Kita diharapkan di sini bagaimana cara menerapkan user interface basis data pada halaman web dan bagaimana cara membuat user interface basis data pada halaman web. Nah, di sini akan Bapak coba buat cara mempraktekkan, ya, membuat basis data dan mengkoneksikannya dengan program, ya. Nanti kami boleh mengikuti cara-cara yang Bapak buat berikut ini, ya. Sini akan Bapak coba bagaimana cara membuat basis data. Tapi sebelumnya Bapak terangkan dulu apa itu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat basis data tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi app besar, ya. Kalau di buku kita atau di buku paket kita itu kita menggunakan aplikasi XAMPP. Nanti di prakteknya nanti kita akan coba menggunakan XAMPP, tapi sama aja sebenarnya kerjanya dari app besar ini, ya. Jadi di sini fungsi daripada aplikasi pembuat ini adalah udah sekaligus juga untuk menjalankan hasil dari pembuatan programnya sama pembuatan basis datanya, ya. Sini kita menggunakan aplikasi app besar dan menggunakan dalam pembuatan basis data itu adalah menggunakan MySQL. Di sini, ya, ini buktinya di sistem. Ini buktinya bahwa kita sudah menginstal terlebih dahulu app besar ini, ya. Setelah kita install berarti bisalah kita gunakan, ya. Nah, kita akan coba membuktikan apakah aplikasi itu berjalan atau tidak, ya. Cara membuktikannya, kita buka web browser, ya, karena memang kita bekerjanya itu menggunakan web browser, ya. Web browser, kita cek di sini localhost. Nah, localhost ini adalah server lokal yang kita gunakan, ya, seperti laptop ini atau komputer kita sendiri, ya, itu adalah termasuk server lokal yang kita gunakan dalam membangun pemrograman web, ya. Enter. Ya, ini membuktikan bahwa aplikasi kita berjalan, ya. Kemudian kita jalankan untuk basis datanya php myadmin, ya. Nah, kebetulan kalau untuk aplikasi app besar biasanya itu menggunakan password, ya, menggunakan nama pengguna sama password, ya. Sedangkan aplikasi XAMPP bisa dibuat bisa enggak, ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa dibuat atau enggak, ya. Tapi di sini kebetulan saya buat menggunakan ROOT atau root, ya. Sandinya juga ROOT, login. Nah, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin untuk membangun basis data yang baru, ya. Nah, sebenarnya ada dua macam. Kita bisa menggunakan ini nanti, bisa juga menggunakan nanti command button atau command prompt, ya, bukan command button, ya, command prompt, ya, atau CMD dari komputer ini sendiri, ya. Coba kita buat database yang baru, ya. Misal kita buat di sini RPL 2020, ya. Nama databasenya RPL 2020, ya. Kita ciptakan, kalau bahasa Inggrisnya create, makanya
kalau di pelajaran basis data, untuk menciptakan database yang baru itu adalah create, ciptakan. Oke, secara otomatis ya, nama basis data yang kita gunakan itu, nama database yang kita buat itu sudah ada di sini. Namun masih nol, karena kenapa? Dia belum memiliki tabel ya, atau file. Nah, ingat sekali lagi, Bapak mengingatkan bahwa basis data itu terdiri dari beberapa tabel ya, atau file. Nah, misal kita buat di sini tabel pertama itu kita buat contohnya siswa. Ya. Filenya itu kita buat dulu 3 ya. Oke. Nah, kita buat contohnya di sini nama ya. Nah, kita tentukan di sini bisa kita gunakan ya primary key ya. Tapi ini nggak usah dulu ya, kita coba dulu ini karena kita hanya untuk mencoba bagaimana cara menghubungkan basis data dengan program ya. Oke, nama, kelas, alamat. Nah, value-nya berapa? Ya, kita buat ukurannya ya, value atau ukuran panjang yang bisa diinput ke field-nya ya. Karena tabel itu terdiri dari beberapa field. Jadi field yang kita gunakan di sini adalah nama, kelas, sama alamat. Misal kalau kita buat di sini nama pada 20, untuk kelas itu kita buat contohnya 10, alamatnya itu kita buat 25 ya. Nah, tipe data yang kita gunakan apa? Ya sesuaikan ya. Kita sudah belajar tentang tipe-tipe data ya. Banyak tipe-tipe data. Untuk ini kita buat dulu varchar ya, semua ya. Kalau sudah selesai kita buat, oke, kita simpan. Nah, jadi kita sekarang sudah membuat sebuah basis data di MySQL ya, dimana basis data yang kita buat itu adalah RPL20 dengan tabel yang di dalamnya itu adalah siswa. Oke, kita hubungkan dengan program ya. Programnya itu di sini sudah coba Bapak buat ya. Ini programnya. Kita buka klik kanan untuk mengkoneksikan dulu kita ya, mengkoneksikan basis data dengan program. Oke. Nah, ini programnya ya. Oke. Nah, ini programnya ya. Program ini Bapak jelaskan sedikit ya, bagaimana cara menghubungkan ini tadi ke database tadi, apakah jalan atau tidak. Nah, sekarang kita coba ya, Bapak jelaskan dulu masalah program ini ya. Di sini host itu menyatakan server. Apa nama server yang kita gunakan adalah localhost ya. User daripada database itu tadi adalah root ya, passwordnya root. Nah, database yang kita gunakan tadi apa? Di sini tadi kita buat tadi RPL 2020. Nah, di sini MySQL Connect yang mengkoneksikan ke hostnya, user, sama passwordnya. Jika tidak ada database tersebut, maka muncul nanti MySQL error, yaitu muncul nanti perintah database tidak ada ya. Kita coba ya. Nah, file ini kita simpan ya, harus kita ingat nama foldernya ya. Kalau untuk app besar ya, kita menyimpannya itu di app besar www ya, nama folder kita RPL 2020 juga ya. Nah, tapi perlu juga kita tahu database yang tadi kira-kira tersimpan di mana ya. Sekali lagi, kalau database-nya itu tersimpan di
MySQL ada dia di data, ada dia di sini ya, di data RPL 2020 ini tadi yang sudah kita buat. Oke, nah kita coba ya cara menjalankannya ya. Program yang sudah kita buat tadi, program koneksi yang sudah kita buat tadi, yang ini tadi ya, ada di RPL. Nah ini koneksi tadi ya, yang ini program koneksi ini tadi ya. Kita jalankan caranya ya, localhost slash ya, apa nama foldernya tadi, nama folder. Oke, untuk menjalankannya adalah kita ketik localhost rpl 2020 koneksi .php, karena memang kita simpan tadi koneksi itu adalah menggunakan ekstensi .php. Nah ketika kita jalan seperti ini ya, berarti program itu benar. Nah coba kita salahkan contoh ya, kita ganti contohnya 2021 coba. Nah kita save. Ketika kita jalankan tadi program koneksi tadi ya, maka dikatakan database tidak ada, artinya salah ya. Tapi ketika kita benarkan yang tadi, hapus ini, kita save ya, kita simpan. Nah, kita jalankan program tadi, tekan refreshnya. Nah kalau kosong seperti ini itu berarti program kita itu berjalan. Jadi inilah cara-cara membuat database dan mengkoneksikannya dengan program ya. Tapi di sini penjelasannya tentang membuat database sama mengkoneksikannya dengan program ya. Oke, demikian pertemuan kita di pertemuan yang ketiga ya. Apa yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi oleh anak-adik kami lakukan ya, dan coba mempraktekannya ya. Dan pada pertemuan yang ketiga ini tolong dikerjakan latihan pertemuan ketiga ya, kerjakan juga di buku latihan dan aplikasi ya. Sekian dan terima kasih ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.